yang lah udah tua lah, itu sampai kalau lihat tembok retak itu dia nangis. Setelah hujan turun dengan sangat lebat, saya bersama adik saya berteduh di depan rumah sambil duduk diem lihat hujan yang terus menerus deras itu saya lihat kanan kiri itu banyak yang ya sama seperti saya duduk, tapi lebih parah, kan rumahnya hancur. Yang satu pakai tenda seadanya, itu pakai kain sama sarung sama selendang pakai jadi satu. Lalu yang kiri juga itu terpal-terpal buat jualan dia pakai untuk berteduh, soalnya kan rumahnya rugi semua jadi ya itu paling menderita kalau posisinya waktu itu habis gempa, habis maghrib, hujan. Itu perasaan paling sedih dalam hidup saya cuma sama adik saya, keluarga saya yang lain pergi. Jadi terasa menderitanya, perut udah lapar, nggak ada yang dibeli, punya uang tapi yang jualan nggak ada. Itu paling susah ya. Kalau ingat itu saya sampai berani masuk rumah hanya untuk mengambil ada 3 roti di lemari belakang, lemari makan. Saya ambil langsung lari lagi keluar, takut kalau gempa susulan lagi. Saya masih terus ya, per 5 menit gempa susulan itu terus saja sampai malam. Menjelang tengah malam saya paksakan tidur tapi nggak bisa tidur, jadi sampai pagi hari nggak bisa tidur, sampai jam setengah 6 pagi itu tetap nggak bisa tidur. Cuma adik saya yang bisa tidur. Itu terasa sekali, masih susah ya, apa-apa nggak ada yang bantu ya. Walaupun sebungkus nasi belum ada ya. Jadi semua masih ya kelaparan gitu, satu kampung kelaparan. Kalau yang kaya ya punya bahan pokok, kalau yang miskin ya kelaparan. Menjelang siang itu mulai ada yang datang dari kecamatan tanya-tanya yang parah mana, yang rumahnya rubuh mana, semua dicatat ya. Habis itu banyak palang merah, anak-anak muda ya cari-cari korban yang masih hidup, atau ya banyak kegiatan lah. Ada polisi bawa anjing, sama itu yang kayak rescue tim SAR itu juga ada 1-2 itu. Di kampung saya udah ada, menjelang sore udah lengkap, sudah banyak. Waktu itu teman saya dari Bantul itu datang menjelang beduk ya, mau
duduk mau azan duhur ya. Itu dia tanya-tanya saya keadaannya gimana, yo sini parah enggak. Nah itu saya jawab ya gini, nggak ada korban jiwa tapi banyak yang rubuh rumahnya. Yo malah saya yang kaget waktu dia cerita banyak hal. Wah ceritanya ngeri. Teman saya ini dari Bantul, jadi epicentrumnya gempa, pusatnya gempa yang di Sesar Opak katanya, di Sungai Opak itu daerah Bantul itu pusatnya gempa ya. Dia cerita mengenai banyak hal menjelang gempa hingga gempa berakhir. Yang pertama itu dia ya sebelum gempa itu dia katanya banyak itu cacing-cacing keluar dari tanah, banyak tanah yang basah ya. Enggak sewajarnya banyak cacing yang keluar katanya. Itu mirip dengan yang di pinggir kali dekat rumah saya, juga banyak cacing yang keluar. Hampir-hampir sama lah, mungkin tanda gempa itu juga bisa jadi bisa enggak. Sama dia cerita kalau waktu gempa itu upin lantainya itu enggak bergeser, malah kayak dari dalam tanah itu dikeluarkan. Jadi upinnya itu sampai kedorong ke atas pada berdiri, sampai saking kerasnya getarannya. Kalau di tempat saya kan biasanya cuma upinnya retak-retak, kalau di Bantul sampai berdiri semua upinnya sama tanah-tanahnya, saking kerasnya getarannya. Habis itu kan banyak yang rubuh, banyak yang meninggal katanya. Itu yang unik ini, itu kata dia itu menjelang ada isu tsunami itu keluarga yang keluarga anggotanya meninggal itu jenazahnya itu maaf ya, itu diikat. Jadi jenazah keluarga yang meninggal itu diikat di pohon kelapa. Biasanya kan banyak itu di daerah sana pohon kelapa banyak, tapi ya nggak semua itu. Ya cuma dia ingat tuh ada beberapa yang diikat di pohon kelapa, diikat di pohon mangga, jambu, pokoknya semua yang bisa menahan kalau air laut naik. Jadi gini, jadi itu maksudnya supaya jenazah itu tidak hanyut waktu kalau tsunami-nya ada. Jadi kalau kena air kan dia masih terikat di pohon itu, walaupun ada arus tetap tersangkut. Ada juga yang diikat kakinya, ya disambungkan ke tiang rumah, atau pokoknya yang bisa menahan nggak hanyut. Banyak kejadiannya itu, ngeri itu kalau lihat. Katanya itu banyak yang jenazah itu dijejit di pinggir jalan, cuma diselimuti sama daun-daun pisang sama tikar-tikar. Korbannya banyak yang di jalan-jalan itu banyak. Ya nggak tahu, mungkin kalau ngevakuasinya cepet atau ya kurang tahu. Kalau habis isu tsunami mereda kan langsung ke rumah sakit gitu ya.
atau mungkin untuk pendataan ya kurang tahu, tapi itu cerita-cerita itu ngeri. Kalau saya lihat sendiri mungkin ngeri itu, banyak yang korban-korban kondisinya parah, ada yang pokoknya ngeri gitu. Sama yang miris itu banyak yang trauma, jadi orang-orang yang manula atau mbah-mbah itu, terutama yang lah udah tua lah, itu sampai kalau lihat tembok retak itu dia nangis. Cuma lihat tembok retak dia nangis, cuma lihat itu dia bisa nangis karena dia tahu kejadiannya, dia tahu waktu itu yang meninggal siapa di depannya, jadi ada rasa trauma banyak ini. Kasusnya ya banyak lah, jadi butuh pendamping psikiater atau biar nggak jadi gangguan jiwa, termasuk stres ya juga. Ada juga yang banyak yang patah tulang tuh waktu kejadian. Banyak juga yang anak-anak ya pada nangis kalau ingat kejadian itu. Pokoknya itu banyak pusat-pusat trauma healing atau untuk mengatasi trauma itu banyak dibantu. Ini khusus untuk pendampingan supaya nggak berlanjut stresnya gimana. Ini banyak itu yang psikiater dari UGM itu banyak kesana ya, membantu. Habis itu hari ketiga itu ibu saya itu pulang sama bapak saya dari Solo. Pagi-pagi saya duduk-duduk di depan rumah, itu dia lihat saya sama adik saya itu, dia langsung nangis ya. Langsung merangkul adik saya, ibu saya. Tapi bapak cuma lihat saya diam, saya cuma lihat-lihatan sama bapak saya diam. Dia bilang kabar piye, saya cuma diam, cuma lihat ibu nangis meluk adik saya sambil bilang kabeh selamat toh. Itu sampai nangis lama tuh ya. Saya bilang sama bapak saya, bapak ngendikan apa kalian ibu sampai nangis. Bapak cuma bilang kondone Malioboro wis kelem. Isu itu sampai juga Solo, jadi katanya Malioboro udah tenggelam. Kalau Malioboro tenggelam kan berarti semua daerah hampir kotanya tenggelam juga kalau isunya seperti itu kan. Jadi wajar kalau ibu saya menangis bilang Malioboro sekelam gitu. Itu sampai saya teringat terus gitu. Lalu habis itu hari selanjutnya itu saya hanya mendengarkan sama melihat TV. Jadi ahli gempa. Saya bisa menjelaskan gempa Jogja itu terjadi dari dua patahan lempeng di daerah Bantul, yaitu sesar opak. Nanti panjangnya itu sampai berapa kilo di
bawah kali Opak itu. Jadi yang paling parah itu Bantul, soalnya epicentrum-nya di sana, di pusat gempanya di sana. Di Jogja itu cuma menjalar itu, tapi tetap kuat. Sampai seluruh kota itu kena itu, di banyak yang rubuh rumahnya. Nah itu gempa itu juga punya siklus atau periode. Jadi gempa Jogja itu kurang lebih 75 sampai 100 tahun kemudian pasti terjadi. Dan itu udah ada penelitian. Dulu itu sejarahnya itu Tugu Jogja itu bukan kayak sekarang, itu lebih besar. Namanya Gologilik. Itu tubuhnya itu ujungnya itu bulat dulu. Itu rubuh waktu tahun 1901 kalau nggak salah. Itu juga gempa besar itu. Tapi kan dulu kan nggak ada BMKG, masih Hindia Belanda, masih provinsinya Belanda. Jadi penelitiannya nggak secanggih sekarang. Sekarang kan bisa tahu tuh pusat gempa di mana, kekuatannya berapa, magnitudenya berapa, itu gempa tektonik dari sesar apa, itu lempeng apa yang tumbuhkan. Sekarang bisa dilihat. Tahu dulu kan nggak bisa, tapi orang dulu juga sudah maju. Jadi zaman itu habis gempa tahun 1910 itu 01 itu bangunannya milik tuan-tuan Belanda itu udah kuat. Jadi pondasi batu kali itu udah lebih tinggi daripada bata yang naik ke atas, jadi sampai genting. Jadi bangunan dulu itu kuat-kuat, soalnya pondasinya lebih tebal, lebih kandel. Makanya yang bangunan seperti itu waktu gempa yang kemarin tuh nggak rubuh, cuma retak nggak seberapa. Soalnya pondasinya kan dia pengalaman dari gempa tahun 1901 itu. Jadi gempa juga kayak tsunami, ada siklusnya, kayak gunung meletus juga ada siklusnya, atau jedanya, periodenya itu ada. Sama gempa itu juga bisa dipelajari. Jadi ini pemetaan jalur gempa itu juga bisa dilihat sesudah gempa Jogja itu. Jadi semakin pinter. Sampai sekarang tuh kalau ada yang ke Jogja itu pasti ada wisata rumah gempa, itu pasti ada. Jadi teringat lagi loh, kalau naik rumah itu teringat lagi saya. Itu kan cuma simulasi gitu. Kalau saya kan saksinya gempa beneran. Tapi kalau sekarang kan yang wisata itu kan simulasi, jadi ya beda jauh. Tetap ngeri yang aslinya.